Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Teman-teman, perjalanan Kak Helga dan Bio kali ini menuju kepada suatu museum di Jakarta. Dengan menggunakan alat transportasi busway, Kak Helga dan Bio turun untuk langsung mengunjungi museum. Yap, Museum Nasional Republik Indonesia atau Museum Gajah adalah sebuah museum yang terletak di Jakarta Pusat dan persisnya di Jalan Merdeka Barat 12. Halo teman-teman televisi edukasi. Halo semua. Hari ini Kak Helga sama Bio sedang berkunjung ke museum yang lokasinya ada di Jakarta, Museum Nasional Indonesia atau dikenal dengan Museum Gajah. Nah, di museum ini mengoleksi beberapa benda-benda bersejarah kuno asli Nusantara. Kak, tahu nggak kalau Museum Nasional ini besar di Indonesia? Terlengkap juga kan? Iya. Wah, karena lengkap jadi penasaran kan? Langsung aja yuk ikutin perjalanan Kak Helga sama Bio. Ya, selamat datang di Museum Nasional. Museum Nasional ini kalau dilihat dari sejarahnya adalah didirikan pada tanggal 24 April 1778. Jadi tahun ini sudah berusia 238 tahun. Yang awalnya didirikan oleh para ilmuwan Belanda yang ada di Batavia, sehingga namanya Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Dan baru pada tahun 1862 dibangunlah gedung museum ini, ya, yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Jadi memang gedung ini disengaja digunakan untuk museum dan kemudian dibuka untuk umum pada tahun 1868. Baru diserahkan kepada bangsa Indonesia museum ini pada tanggal 17 September 1962. Jadi kurang lebih 20 tahun setelah Indonesia merdeka, dan namanya diubah menjadi Museum Pusat dan diresmikan menjadi Museum Nasional namanya pada tahun 1879 yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Itu sejarah singkatnya, namun masyarakat Jakarta dan sekitarnya lebih mengenal dengan sebutan Museum Gajah atau Gedung Gajah karena memang di halaman depannya itu terdapat arca gajah perunggu, hadiah dari Raja Thailand yang bernama Chulalongkorn dan dihadiahkan pada tahun 1871, ya. Memang tujuan didirikannya museum ini adalah sebagai pusat pusat penelitian ilmiah terutama dalam bidang kebudayaan, kemudian juga pusat edukatif kultural, jadi pusat pendidikan yang bersifat kebudayaan dan juga sebagai tempat rekreasi. Kemudian kalau kita melihat dari jumlahnya, memang Museum Nasional ini salah satu museum yang terbesar di Asia Tenggara sampai saat ini juga, dan koleksinya hingga saat ini sekitar 141.095 atas inisiatif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang waktu itu adalah Profesor Dr. Wardiman Tionegoro. Tadi kembangkanlah gedung B yang dikenal dengan Gedung Arsa dan dibuka pamerannya secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Juni tahun 2007 yang lalu. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ceritakan kembali sejarah berdirinya Museum Nasional menggunakan bahasa sendiri. Dicatat ya, ceritakan kembali sejarah berdirinya Museum Nasional menggunakan bahasamu sendiri. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu.
zaman dahulu yang disebut sebagai Gedung Arca. Saat kami masuk, wah, banyak sekali peninggalan arca di sini. Mulai dari arca yang masih lengkap bagiannya hingga arca yang beberapa bagiannya sudah hilang. Yuk, itu Mbak Rizky. Halo Rizky, selamat pagi. Akhirnya kita sampai di sini. Udah bisa nonton museum ini. Siapa tuh? Siapa? Helga, ini sama Bio nih. Kelas berapa ini? Kelas 5. Kelas 5. Ini Bio udah gak sabar Mbak Rizky mau ngeliat. Oh, ini nih, mulai dari ruangan ini nih apa nih Mbak Rizky? Ini yang jelas ini ruangan arca atau disebut dengan ruang rotunda. Jadi ini rotunda isinya tentang arca-arca peninggalan kerajaan Hindu sama Buddha dari Jawa Tengah sama Jawa Timur Jadi ini asli dengan usia yang sangat lama ya Mbak dari Rizky? abad ke-8. Yang arca-arca di sini boleh dipegang? Arca di sini nggak boleh dipegang sayang. Soalnya kan usianya udah tua banget ya, udah dari abad ke-8. Yang kedua yang paling penting tangan kita kan suka keringetan tuh. Keringet rasanya apa? Rasanya gimana? Iya. Nah, sini tuh bisa zat garam kan berarti ada zat garamnya. Kalau menyentuh koleksi, zat garam bisa merusak koleksi. Gitu. Memang ini nggak boleh dipegang. Jadi dipegang pun tidak boleh. Oh, aku mau ngeliat benda-benda yang di sini nih. Oke. Arca pertama yang kami lihat adalah Ganesha. Di dalam agama Hindu, Ganesha termasuk salah satu dewa yang paling populer. Ganesha adalah dewa berkepala gajah. Ganesha merupakan dewa ilmu pengetahuan. Ciri utama Ganesha adalah memiliki belalai yang sedang mengisap isi mangkuk dalam genggaman tangan depannya. Isi mangkuk itu diibaratkan pengetahuan yang tidak pernah habis. Di depan dari ruangan penuh arca terdapat taman prasejarah. Di tengah-tengahnya ada sapi yang terlihat cukup berisik dan di sepanjang pinggiran taman kembali tersedia berbagai arca dengan berbagai macam bentuk dan ukuran yang memiliki filosofinya masing-masing. Ini bagian outdoornya. Iya, ini bagus banget ini kan. Ini biasanya buat foto anak-anak nih kalau main ke museum. Taman-tamannya juga kan? Ada tamannya juga, benar. Ini namanya Taman Nandi. Hebatnya Nandi itu apa? Nandi itu sapi kendaraannya Dewa Siwa. Namanya Nandi. Tapi di situ ditempatkan khusus di situ di tengah Nandi. Ini namanya Yoni. Yoni itu simbol perempuan. Ini kan simbol perempuan nih. Ini ada simbol laki-lakinya otomatis. Simbol laki-laki ini coklat itu. Nah itu namanya Lingga. Oh, Lingga sama Yoni. Dulu cara pemakaiannya ini bisa dipakai di candi-candi. Lingga sama Yoni dimasukkan ke situ, terus disiram pakai air suci. Nanti airnya keluar, kita basuh tangan dari atas ke bawah untuk meluruhkan amarah kita. Nah itu merujuk ke Dewa Siwa yang pakai kendaraan Nandi itu. Di area taman dipamerkan koleksi batu dari berbagai bentuk yang mencerminkan masa megalitik. Oh iya teman-teman, tahu megalitik? Megalitik berasal dari kata mega berarti besar, dan litos berarti batu sehingga megalitik berarti bangunan dari batu besar. Masa megalitik adalah masa transisi antara masa akhir bercocok tanam dengan masa awal logam. Masyarakat prasejarah percaya bahwa arwah nenek moyang akan senantiasa melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi mereka yang ditinggalkan. Oleh karena itu, untuk menghormati orang yang sudah meninggal, biasanya didirikan bangunan dari batu besar yang berfungsi sebagai wadah dan lambang orang yang sudah meninggal. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, di Museum Nasional terdapat patung arca Ganesha. Coba jelaskan makna dari bentuk arca Ganesha tersebut. Dicatat ya, di Museum Nasional terdapat patung arca Ganesha. Coba jelaskan makna dari bentuk arca Ganesha tersebut. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu.
ke gedung yang kedua, yaitu pada gedung baru. Di sini tidak lagi berdasarkan jenis koleksi, melainkan mengarah kepada tema berdasarkan aspek kebudayaan yang memposisikan manusia sebagai pelaku dalam lingkungan tempat tinggalnya. Wah, Mbak Disti, ini kayaknya suasananya lebih berbeda nih. Di ruangan ini apa, Mbak Disti? Kita ada di gedung baru Museum Nasional, ada 4 lantai. Kalau tadi kan di lantai 1 mereka belum kenal tempat tinggal. Nah, di lantai 2 sudah mulai masuk ke tema yang kedua, yaitu temanya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat itu media batu tulis yang pertama. Oke, tampak. Jadi nggak pakai pulpen kayak sekarang. Jadi nggak bisa dihapus. Mengenal bahasa merekanya pun juga seperti ini. Nah, jadi nah ini nih. Ini prasasti yang pertama, namanya prasasti Mula Warna. Ini replika atau Ini yang kita yang jadi ini asli, dan ini tulisan-tulisan ini memang asli ditulis dari manusia Iya, purba itu. ini pakai bahasa Sanskerta, hurufnya Palawa, abad ke-5. Ini menceritakan tentang Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai sebagai the greatest king. Nah, mulai dari kakaknya Kudungga, ayahnya Aswawarman, sampai Raja Mulawarman itu sendiri. Bio ini asli bio. Semua yang ada di belakang itu prasasti semua. Semua menceritakan tentang hal-hal yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat. Yang paling besar sebelah sana prasasti Ciarutan itu replika. Replika. Aslinya ada di Bogor, Jawa Barat. Pakai apa? Pakai kapak. Kapak. Jadi ya seperti Iya, pahat. dipahat terus sedikit-sedikit, kalau salah tulis lagi di batu yang baru. Makanya bersyukur kita sudah punya alat yang memudahkan sekarang ya. Nah, sekarang kita ada di lantai 3. Tadi kan di lantai 2 udah lihat prasasti yang batu tulis. Yang batu tulisnya udah lihat alat transportasi juga, kapal. Dan di lantai 3 nanti kita akan lihat pola pemukiman sama organisasi sosial. Jadi masyarakatnya udah lebih pintar lagi. Mereka udah tahu rumah-rumah adat, udah tahu bagaimana cara berorganisasi, memproduksi sesuatu. Mereka udah mulai tahu di sini. Potret perkembangan dari tahap awal sampai ini yang ada di bawah. Ayo, yuk kita lihat yuk. Yuk. Naik ke lantai 3, di sini Kak Helga dan Bio mempelajari sistem kelembagaan sosial yang sudah ada di Indonesia sejak dahulu kala. Mulai dari urusan pertanian hingga maritim yang telah membuktikan bahwa Nusantara mempunyai peradaban maju di eranya. Mbak Disti, apa ini? Nah, ini namanya sesako. Kayak ada dragon-dragon ini. Ada dragonnya, ada banyak motif binatang juga di dalamnya. Ini sebenarnya digunakan untuk sandaran atau hiasan bangku yang digunakan untuk pengukuhan atau pelantikan kepala suku di Lampung. Pakai upacara namanya upacara papadon. Gede banget ya. Jadi duduk bersimpuh tuh di sini, nanti dia dilantik jadi kepala suku. Nah, ini motif-motifnya kayak ada motif-motif Jawa yang mempengaruhi masyarakat Lampung pada saat itu. Terus ini makanya ada bentuk ada orangnya sebagai pemimpin ya. Terus ada lingkaran juga. Ada lingkaran juga, ini kayak simbol kekuasaan gitu. Ini diperkirakan abad ke-16 sampai abad ke-17 Masehi. Nah teman-teman, ini kita ada di lantai selanjutnya, lantai 4. Mbak Disti sebagai pemandu museum bawa kita ke sini. Ini ruangannya apa aja, Mbak Disti? Ini namanya khasanah emas dan keramik sebenarnya. Jadi peradabannya sudah sangat jauh lebih baik dari lantai sebelumnya, 1, 2, dan 3. Nanti kita masuk ke dalam, kita lihat koleksi emas yang berasal dari kerajaan Hindu-Buddha sama Kesultanan Islam. Masih ada satu lantai lagi. Lantai keempat ini berisikan koleksi emas dan keramik. Mulai dari berbagai emas sebagai aksesoris yang digunakan pada masa kerajaan Hindu-Buddha maupun kerajaan Islam di Indonesia. Nah, ini kita masuk nih. Kak Disti mau kasih lihat koleksi yang emas yang paling masterpiece. Ini ada mangkuk ramean. Masterpiece sebagai bagian utama ya? Nah, itu luar biasa sekali koleksinya. Karena ini mangkuk sebenarnya dia sama kayak Helga. Mangkuk. Tapi ada cerita tentang Ramayana Mahabharata yang story di masing-masing lakukannya. Gitu. Makanya membentuk lakukan itu. Gitu. Nah, itu yang sebelah sana, ini perhiasan-perhiasan, ada pelat bahu, ada cincin, ada anting. Itu
gambar yang di situ tuh. digunakan sama Kertarijasa Arca itu. Ini nih. Nah, dari size-nya itu kan besar-besar tuh. Nah, maka laki-laki. Nah, ternyata betul Arca Kertarijasa yang menggunakan perhiasan Nah, ini banyak banget ya perhiasan. ornamennya kan dia agama. Sampai ke bawah juga. Ada gayung, ada tas jimat, ada kalung juga. Jadi beberapa alat-alat benda-bendanya memang dibuat dari emas. Dan ini salah satu bukti perunggu yang terpendam 1,5 meter di dalam tanah, di mana di dalamnya itu terdapat koleksi-koleksi emas yang ditemukan. Di dalamnya banyak perhiasan ya. Ini salah satunya. Sisanya kita simpan di Balai Pelestarian Benda Purbakala di Yogyakarta. Salah satunya di museum, sisanya di sana. Oke. So, yuk. Hingga saat ini, koleksi yang dikelola berjumlah sekitar 141.900 benda. Terdiri atas 7 jenis koleksi, yaitu prasejarah, arkeologi, keramik, numismatik heraldik, sejarah, etnografi, dan geografi. Penyelamatan dan pelestarian budaya ini pada hakikatnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam pelestarian warisan budaya bangsa. Nah, teman-teman, gimana perjalanan Kak Helga dan Dio menuju Museum Gajah ini? Seru kan? Mbak Rizky, makasih ya udah nemenin aku sama Dio juga mengenal dan juga belajar tentang benda-benda bersejarah kuno asli Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kami. Dadah! Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, sebagai siswa yang hidup di zaman milenial, bagaimana pendapatmu tentang sejarah manusia dari zaman purba seperti dijelaskan dalam tayangan tadi? Dicatat ya, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Mulai minggu ini, kita akan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris akan membantu kita berkomunikasi dengan berbagai orang di dunia. Banyak pengetahuan juga tersedia dalam bahasa Inggris. Yuk kita menambahkan kemampuan berbahasa kita dengan belajar bahasa Inggris. Let's learn English.